Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Budian. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Alviro Farizi dengan NIM 022, dan saya ditemani oleh rekan kelompok saya yang terdiri dari Muhammad Rafi Anggoro dengan NIM 012 dan Haris Zahran dengan NIM 024. Kami akan mempresentasikan metode engineering and problem solving yang telah kami diskusikan sebelumnya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. WHO atau World Health Organization pada tahun 2009 menyatakan bahwa 2-5% dari karyawan di negara industri setiap tahun mengalami nyeri punggung bawah atau low back pain. Dan 15% dari tingkat absensi di industri perdagangan disebabkan karena nyeri punggung bawah. Data statistik Amerika Serikat memperlihatkan angka kejadian terbesar 15-20% per tahun. Sebanyak 90% kasus nyeri punggung bukan disebabkan oleh kelainan organik, melainkan oleh kesalahan posisi tubuh dalam bekerja. Metode engineering problem terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perumusan masalah, yang kedua ada analisis masalah, yang ketiga ada pemecahan masalah, dan yang terakhir ada evaluasi. Yang pertama perumusan masalah. Sub masalah. Yang pertama pengangkatan barang tanpa melihat perbandingan antara berat barang dan berat dari badan operator. Yang kedua, tidak adanya pengetahuan terhadap cara pengangkatan barang. Yang ketiga, frekuensi pengangkatan barang tidak berbanding lurus dengan waktu istirahat. Dan yang terakhir, tidak ada alat bantu yang digunakan dalam proses pengangkatan. Selanjutnya yaitu analisis masalah. Yang pertama yaitu dari people, itu kurang asupan gizi dan kurang pengetahuan tata cara mengangkat barang yang benar. Yang kedua yaitu manajemen, mengangkat barang tidak nyaman karena posisi yang tidak pas. Yang ketiga yaitu environment, rintangan yang dihadapi saat mengangkat barang dan tempat yang tidak kondusif. Yang keempat itu equipment, peralatan keamanan tidak memadai dan tidak memakai alat bantu yang mempermudah pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu proses. Tidak adanya ketetapan istirahat setiap sehabis mengangkat barang dan jarak angkat barang tidak menentu. Pemecahan masalah metode 1. Yang pertama yaitu tentukan apakah muatannya padat atau mengandung cairan. Yang kedua, cobalah untuk mengangkat sudut benda untuk mendapatkan gagasan tentang beratnya. Yang ketiga yaitu berdiri di depan objek dengan kaki setinggi bahu. Yang keempat, tekuk lutut dan jaga agar punggung tetap lurus saat menurunkan barang. Yang kelima yaitu ambil barang itu sehingga beratnya terbagi rata di antara kedua tangan Anda. Yang keenam, jaga punggung Anda lurus sambil mengangkat beban dengan kaki Anda. Yang ketujuh, berjalan perlahan untuk mengangkut objek. Dan yang terakhir, tekuk lutut Anda untuk meletakkan benda ke bawah. Pemecahan masalah metode 2. Yang pertama itu kita bisa memakai troli untuk memindahkan barang. Selain itu kita juga bisa memakai hand plate untuk memindahkan barang. Yang tiga, kita bisa menggunakan tali bahu jika dilakukan bersama teman atau lebih dari seorang. Yang keempat, gunakan truk forklift untuk mengangkat barang yang beratnya dalam jumlah besar. Output yang diharapkan, yang pertama itu pekerja dapat memiliki kesejahteraan jasmani maupun rohani. Yang kedua, pekerja bisa lebih efisien secara tenaga dan waktu angkatnya. Yang ketiga, pekerja lebih termotivasi dalam bekerja. Dari hasil pemecahan masalah di atas, masih ada beberapa kekurangan yang terjadi. Yang pertama, kurangnya insentif terhadap operator sehingga motivasi bekerja tidak maksimal. Yang kedua, memikirkan jarak pengangkutan dan berat barang yang diangkut sehingga tenaga yang dikeluarkan bisa lebih efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.